li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ustadz Salamun, penyuluh agama Islam Kecamatan Waiserdang. Yang kami hormati Bapak Ibu Jamaah Miftahul Jannah serta adik-adikku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas segala nikmatnya, mulai dari nikmat iman, Islam serta kesehatan, kita bisa bertemu pada kesempatan yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang istiqomah berada di jalannya. Selanjutnya di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga inti pengajian. Dan untuk menyingkat waktu, marilah acara ini kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menyingkat acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Abidin. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidu hudan li bani Israil alla tattakhidu min duni wakila. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan sakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا
عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Aku berlindung daripada syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil perlindungan selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Maha benar Allah, apabila ada kesalahan datang dari saya, apabila ada kebenaran murni datang dari Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim, Sadaqallahul Azim, Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Mas Abidin yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang membaca, bagi yang membaca dan yang mendengarkan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Acara selanjutnya yaitu inti pengajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Salamun. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Jemaah Majelis Taklim Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya pada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, pada sahabatnya dan seluruh umatnya yang taat menjalankan perintahnya sampai hari kemudian. Jamaah Majelis Taklim Miftahul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahannya dari kehadiran di pengajian malam ini, keberkahan rezeki karena tadi diguyur hujan. Ya, alhamdulillah ketika jamnya ngaji hujannya reda sehingga kita bisa berangkat ngaji. Selanjutnya pada kesempatan malam hari ini bulan Rajabnya sudah habis dan kita sudah masuk ke bulan Sya'ban. Tidak terasa sebentar lagi kita sudah masuk bulan Ramadan. Nanti insya Allah Ramadan itu akan dimulai tanggal 23 Maret. Kalau sekarang ini Februari sudah tanggal 25. Nah, nanti Ramadan 23 Maret. Nah, berarti sebulan lagi tidak penuh kita sudah masuk ke bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan itu nanti hendaknya kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya karena jarang kita menemui bulan Ramadan. Dalam setahun paling-paling ya, kita menjumpainya satu kali. Nah, maka jangan sampai kita lewatkan bulan Ramadan ini. Nah, sebagai bekal bulan Ramadan yang akan datang, maka pada malam hari ini kita belajar bersama-sama tentang seluk-beluk sholat, baik dari syarat-syaratnya maupun rukun-rukunnya. Yang pertama adalah syarat-syaratnya sholat. Syaratnya sholat yang pertama adalah mengenai waktu atau sudah masuk waktu. Dalam buku Fikih Bidayatul Mujtahid ini ada waktu yang wajib. Waktu-waktu yang wajib itu ada waktu yang longgar dan ada waktu yang sempit. Waktu yang longgar yaitu waktu yang telah disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi yang dimulai dari waktu zuhur. Waktu zuhur itu dimulai dari tergelincirnya matahari sampai habisnya, yaitu ketika bayangan benda sama dengan benda aslinya. Itu waktu zuhur. Jadi kalau dalam hadis-hadis itu patokannya adalah bayangan benda untuk waktu zuhur, yaitu mulai dari tergelincirnya matahari. Jadi kalau pas matahari masih ada di kepala, di atas kepala, itu belum boleh sholat zuhur. Harus sudah bergeser, sudah tergelincir. Kemudian berakhirnya sholat zuhur yaitu ketika bayangan benda sama dengan benda aslinya. Nah, kemudian ada jeda antara waktu zuhur dengan waktu asar. Jadi ketika bayangan benda masih sama dengan benda aslinya, itu waktu zuhurnya habis, tapi asarnya belum masuk. Nah, nanti masuknya ketika bayangan benda sudah
jauh, sudah lebih panjang daripada aslinya. Nah, ini ketika zaman dulu belum ada jadwal waktu sholat, belum ada jam dinding, atau mungkin kita yang bepergian tidak bawa jam, tidak bawa jauh, misalkan ke ladang ya. Misalkan ladangnya Pak Haji Dayat itu berapa kilometer dari sini? Jauh ya. Tidak bawa jam, tidak bawa HP. Jadi Pak Haji Dayat kan jarang bawa HP nih. Kalau di WA masuknya bukanya lama nih. Ketahuan kalau bawa HP-nya jarang. Nah, nggak bawa HP Android sehingga nggak ada daftar waktu sholatnya. Kemudian jam dinding nggak bawa, jam tangan bawa nggak? Nah, maka masih menggunakan keadaan alam, yaitu menancapkan ranting yang lurus, nah, kemudian dilihat bayangannya. Kalau bayangannya belum kelihatan berarti belum masuk waktu zuhur. Nah, nanti udah kelihatan bayangannya, geser sedikit, udah masuk waktu zuhur. Nanti kalau pas bayangan dari ranting yang ditancapkan itu sama rantingnya, bayangannya sama, maka habis waktu zuhur. Nunggu waktu asar sampai lebih panjang dari bendanya. Nah, waktu asar masuk ya dari bayangan benda lebih panjang sampai tenggelamnya matahari. Matahari tenggelam, ya, sudah langit mulai berwarna merah. Itu kalau matahari tenggelam, langitnya belum berubah berwarna merah, belum bisa sholat maghrib. Ini tapi keadaan kalau tidak hujan. Makanya untuk wilayah Indonesia ini dibuatlah jadwal waktu sholat. Maka dalam kehidupan zaman modern ini ada yang disebut dengan hisab. Hisab itu bukan hanya menentukan awal puasa, awal Ramadan, tetapi hisab juga menentukan jadwal waktu sholat. Nah, ini yang aneh, kadang-kadang orang sudah biasa pakai hisab untuk waktu sholat, giliran waktu puasa nggak percaya hisab. Nah, ini padahal hisab itu adalah cara yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran juga, di dalam Quran surat Yunus tentang perjalanan matahari dan bulan. Di situ disebutkan ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperjalankan matahari dan bulan, ya, kemudian menetapkan bilangan tahun untuk dijadikan pedoman bagi manusia. Kalau hisab itu sendiri dalilnya adalah Al-Quran. Itu ada tasinin wal hisab. Ada perubahan matahari, perubahan siang dan malam, kemudian ditetapkan perjalanan matahari dan bulan. Itu akan dijadikan untuk perhitungan waktu. Nah, maka kita di Indonesia yang lebih banyak mendungnya ketimbang tidak mendungnya, kita juga nggak boleh menyangkal dari hisab itu sendiri. Ruqyah yang kita yakini karena memang ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, ya, barang siapa yang melihat hilal berpuasalah, dan barang siapa yang melihat hilal maka berbukalah. Demikian juga dengan hisab, karena hisab itu dari Al-Quran. Nah, kemudian
tadi waktu asar habisnya ketika matahari tenggelam, kemudian ada warna merah di langit kalau nggak hujan, nggak mendung. Nah, sampai ya, itu masuk waktu maghrib ya, waktu maghribnya masuk. Jadi begitu. Kalau antara asar dengan maghrib ini nggak ada jeda. Begitu habis asar langsung masuk waktu maghrib. Tetapi ya, ada hal yang perlu diperhatikan. Ada hadis Nabi yang menerangkan bahwa kita tidak boleh sholat di kedua ujung tanduk setan, yaitu pas matahari tenggelam, ya. Maka tidak boleh sholat asar pas mepet waktu maghrib. Nah, ini banyak orang yang keasikan di ladang, ya, keasikan di ladang karena memang waktu asar itu disebut itu ada bardain ya, dua waktu yang dingin. Kalau orang-orang Jawa itu pasti hafal, ada dua waktu yang dingin, yaitu waktu subuh sama waktu asar. Nah, sehingga orang ini kadang meninggalkan atau menyepelekan waktu itu. Misalkan berangkat ke ladang sudah agak sore-sorean, jam 2, karena waktunya kalau jam 1 kan panas. Nah, sehingga berangkatnya agak sore-sorean jam 2. Nah, kebetulan asarnya jam 3:31, 15:31 sekarang ini ya posisinya. Ketika waktunya masuk ya, 15:31, kerjaan baru dapat sedikit karena memang berangkatnya jam 2. Diundurlah sedikit lagi, nambah yang dikerjakan, nambah, sehingga nggak terasa, tahu-tahu kok sudah pukul 17:30, pulang mandi dan sebagainya. Begitu selesai mandi, sholat asar, dung maghrib. Nah, ini kadang-kadang dulu seperti itu ya. Banyak yang masih seperti itu. Nah, ini tidak diperbolehkan, dilarang ya. Sholat pas masuk itu namanya kedua tanduk setan, yaitu pas waktu maghrib deng. Maka ya, orang yang beragama Islam dengan baik hendaknya sholatlah di awal waktu. Sholat di awal waktu. Jadi kalau sudah agak tua nih, udah harus betul-betul dijaga waktu sholatnya. Daripada misalkan berangkat nanggung waktunya bentar lagi asar, mending sholat asar sekalian baru berangkat ke ladang, daripada nanti asarnya pas pada waktu yang dilarang, sehingga sholatnya itu kan nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hanya sekedar menjalankan kewajiban. Jadi kita ya, mari menyempurnakan amalan-amalan kita, sholat 5 waktu kita, jangan sampai kita menyepelekan. Karena sholat ini adalah amalan yang pertama kali dihisab. Nah, kemudian waktu maghrib itu habisnya ya, kalau mulainya tadi dari terbenam matahari muncul warna merah ya, atau syafaq, kemudian sampai warna merah di langit itu hilang. Nah, kalau menggunakan jam bisa rubah-rubah sih masalahnya jamnya. Kalau kita nggak telaten melihat jadwal, ini ya repot juga, karena jadwal itu kan sekarang geser-gesernya jauh ya. Apalagi musim-musim sekarang ini waktunya sudah mundur sekali, hampir mentok tadi ini.
Ini sekarang subuh sudah pukul 4:51. Yang tadinya padahal 4:15. Mundur terus sekarang sudah pukul 4:51. Kadang orang tidak kontrol jadwal sehingga azan sebelum waktunya. Nah, azan sebelum waktunya itu juga dosa. Jadi jangan dupek azan itu perbuatan yang baik terus dilaksanakan kapan saja boleh. Azan sebelum waktunya ya dosa juga, karena mengakibatkan nanti orang sholat sebelum waktunya. Nah, sholat sebelum waktunya kan nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat subuh sebelum waktu subuh, ya. Sholat zuhur sebelum waktu zuhur, nah ini tidak diterima oleh Allah. Nah, maka kita harus berhati-hati masalah waktu itu. Kalau kita misalkan mengandalkan jadwal, harus senantiasa lihat jadwal sebelum azan. Demikian juga jangan kita mengakhirkan azan. Nah, kemudian waktu dari waktu isya, ya, sholat isya. Nah, waktu sholat isya itu setelah hilangnya warna merah di langit sebelah barat sampai menjelang subuh. Jadi panjang sekali itu adalah waktu sholat isya. Nah, kemudian waktu sholat subuh adalah setelah fajar sidik sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari itu waktu subuh. Nah, ada dua waktu yang dilarang untuk sholat, yaitu setelah sholat asar, kemudian setelah sholat subuh. Itu tidak ada sholat lagi, tidak ada sholat sunnah rawatib. Kalau nggak tahu, ada pernah itu di Masjid Agung Pancawarna, dia setelah sholat asar sholat lagi 2 rakaat, tapi langsung ditegur sama jamaah yang lain, dikasih tahu, oh nggak ada yang namanya sholat sunnah setelah sholat asar. Jadi yang nggak ada itu sholat sunnah setelah sholat asar sama sholat subuh. Nah, karena orang baru rajin sholat ya, dulunya supir, kemudian ya namanya supir ya namanya sholat kan nggak paham, dia jarang sholat sih ya. Kemudian sekarang ada kendala, matanya sudah mulai kena rabun, udah kena katarak, nyupirnya berhenti dan tobat, akhirnya sholatnya dirajini. Saking rajinnya tapi nggak tahu ilmunya, habis sholat asar sholat lagi 2 rakaat, habis sholat subuh sholat lagi. Nah, padahal itu waktu yang dilarang. Kita tidak boleh sholat sunnah rawatib setelah sholat asar dan sholat subuh. Tapi kalau sholat jenazah boleh ya. Kalau sholat jenazah boleh kapan saja. Tapi kalau menguburkan jenazah tidak boleh pas 3 waktu. Yang pertama adalah waktu matahari tepat di atas kepala, itu tidak boleh memasukkan jenazah ke liang kubur. Kemudian pas waktu deng maghrib ya, itu tidak boleh memasukkan jenazah ke liang kubur. Demikian juga pas waktu terbit matahari. Nah, ini waktu yang dilarang untuk menguburkan jenazah. Kalau sholatnya boleh kapan saja, namanya sholat jenazah. Sama sholat safar, sholat hendak bepergian juga boleh kapan saja. Nah, yang tidak diperbolehkan sholat setelah sholat asar dan sholat subuh adalah sholat rawatib. Sholat rawatib itu adalah sholat yang mengiringi sholat fardu. Itu tadi waktu yang longgar. Kemudian ada waktu darurat. Waktu darurat atau perihal waktu darurat dan uzur seperti sudah kita kemukakan, para fuqaha Amsar tidak mengelak keberadaannya, namun kelompok ahli zahir menolak adanya.
Perselisihan pendirian mereka dalam persoalan ini juga sudah dikemukakan terdahulu. Nah, para ahli fikih mengakui keberadaan waktu darurat, berselisih pendapat dalam 3 masalah. Yang pertama, salat apa saja yang bisa terkena waktu darurat, dan sebaliknya salat apa saja yang tidak terkena waktu darurat. Yang kedua, batasan waktu darurat. Yang ketiga, orang yang dianggap dalam keadaan darurat dan diberi keringanan atau rukhsah dalam waktu darurat, termasuk pula kedudukan orang itu mengenai kewajiban dan gugurnya sholat. Yang pertama, situasi berlakunya waktu darurat. Waktu darurat bisa berlaku untuk 4 sholat, yaitu sholat zuhur dan asar dengan jamak, serta maghrib dan isya dengan jamak pula. Itulah pendapat yang disepakati oleh Malik dan Syafi'i. Jadi ada waktu darurat yang bisa digabungkan 2 sholat, yaitu sholat zuhur dengan sholat asar. Demikian juga dengan sholat maghrib dan sholat isya. Digabungkan itu dalam bahasa Arabnya adalah di jamak. Abu Hanifah dalam hal ini berbeda dengan kedua imam tadi. Ia berpendapat bahwa waktu darurat hanya bisa untuk waktu asar dan tidak ada waktu jamak. Nah, perselisihan pendapat ini disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat mengenai kebolehan menjamak sholat dalam bepergian di dalam salah satu waktu sholat, sebagaimana penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, kelompok ahli fikih menyatakan bahwa waktu darurat hanya ada pada waktu sholat asar, berpegangan pada hadis nas yang berkait dengan sholat asar, yakni sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man adraka raka'atan min sholatil asri qabla maghrib syamsi faqad adrakal asri. Barang siapa yang sempat melaksanakan 1 rakaat dalam sholat asar sebelum matahari terbenam, berarti ia sudah melaksanakan sholat asar. Kewajiban sholat asarnya sudah gugur, ya. Itu menurut pendapat dari Imam Hanafi tadi. Kemudian pemahaman adanya rukhsah berdasarkan hadis tersebut dan dilarangnya menjamak waktu untuk menjamak 2 salat. Hal itu karena pernyataan Nabi, la yafutu waktu sholati hatta yadkhulu waktul ukhra. Waktu sholat masih ada sampai masuk waktu sholat berikutnya. Ini riwayat Abu Dawud. Ini yang menyatakan bahwa waktu darurat itu masih boleh digunakan untuk sholat sekedar menggugurkan kewajiban. Sedangkan untuk fuqaha yang membolehkan menjamak salat bagi musafir, ini tidak ada waktu darurat. Kalau tadi di pemahaman yang pertama, mereka boleh sholat asar walaupun masih di ujung tanduk tadi. Nah, sedangkan untuk para fuqaha yang lain, ya, mereka daripada masuk ke dalam waktu yang darurat, maka sholat itu lebih baik di jamak. Jadi sholat itu lebih baik di jamak antara zuhur dengan asar. Jadi sebelum bepergian, misalkan dari sini bepergian sudah masuk jam 2, ya, kemungkinan nanti kalau sampai Lampung Tengah, sampai Sukanegara misalkan jam 6 lebih sudah masuk waktu maghrib, maka lebih baik, ya, kita menjamak sholat asar tadi dengan waktu zuhur. Jadi ketika kita mau bepergian, misalkan mau bepergian nih, biasanya kan mau ke kampung, berangkatnya habis zuhur sekalian. Kalau habis zuhur sekalian, ya misalkan jam 1 baru berangkat dari TSM menuju ke Pancawarna, ya, nanti di Pancawarna mungkin masih ada yang buang hajat lagi, di sini jam 1 berangkat setar. Nah, kemudian sampai Pancawarna
buang hajat lagi sampai jam setengah 2 baru berangkat ke sholat ya, baru berangkat. Nah kemudian berangkat ke Lampung Tengah ya. Nah lebih baik kalau terjadi seperti itu, waktu seperti itu sholatnya dijamak, asarnya langsung dijamak dengan zuhur. Nah, jadi di perjalanan ini menjadi lebih nyaman. Nah, karena dikhawatirkan masuk ke Sukanegara sudah jam maghrib. Nah, itu lebih baik ya dilakukan menurut pendapat para fuqaha, para ahli fikih. Nah kemudian masalah sholat jamak tadi, kalau kita menjamak sholat ya, itu begitu sholatnya selesai kita langsung mulai sholat lagi. Jadi misalkan nih kita sholat zuhur selesai ya. Kita nggak boleh ada jeda, misalkan pergi ke belakang dulu toilet dulu, wudu lagi, baru sholat asarnya. Nah, jadi kalau misalkan mau menjamak, langsung habis selesai sholat yang pertama langsung melaksanakan sholat yang selanjutnya. Habis sholat zuhur ya, langsung melaksanakan sholat asar. Itu yang disebut dengan jamak takdim ya. Jadi kalau kita mau bepergian, waktunya nanggung ya, waktunya itu sudah jam 1 baru berangkat, kemungkinan sampai tempat itu maghrib, lebih baik dijamak, tapi cara jamaknya jangan ada jeda antara waktu yang pertama dengan waktu yang kedua, tidak diselingi dengan makan lagi dengan tadinya nggak niat jamak terus akhirnya jadi niat. Nah ini sudah tidak bisa berlaku lagi jamaknya. Kalau mau jamak diniatkan dari awal. Jadi jamak itu ada jamak takdim ya, yang itu mendahulukan sholat di awal waktu, misalkan zuhur dengan asar dilakukan di zuhur. Ada jamak takhir. Jamak takhir itu melakukan sholat zuhur di waktu asar. Misalkan ya, pulang dari Sukanegara jam 9. Kemudian nanti pas waktu zuhur ada di tengah jalan karena macet dan lain hal, sehingga sampai ke Labuan Makmur sekitar jam 4:30 sore. Nah, maka bisa dilakukan sholat zuhur yang tadi di jalan tidak bisa dilakukan karena ada di jalan, dilakukan di tempat kita berada ya, tempat tinggal kita, dilakukan di akhir dengan sholat asar. Mengenai waktunya ya, apa zuhur dulu yang tadi ketinggalan kemudian baru asar, itu boleh dua-duanya. Jadi boleh dilakukan zuhur dulu yang tadi di jalan tidak sempat sholat, kemudian boleh asar dulu. Jadi yang penting antara zuhur dan asar dilakukan di waktu asar. Itu namanya jamak takhir. Kemudian ada yang disebut dengan jamak qashar. Jamak qashar itu adalah menggabungkan dua waktu sholat dalam satu waktu, kemudian dikosor jadi 2 rakaat, zuhurnya 2 rakaat, kemudian asarnya 2 rakaat. Nah, jadi jamak qashar. Nah kalau waktunya sempit, maka dilakukan jamak qashar. Misalkan kita mau pergi lagi, kalau kita naik bis ya, takut ketinggalan, kalau kita sholat 4 rakaat, maka dilakukan jamak qashar.
yaitu 2 rakaat 2 rakaat. Karena kalau kita misalkan saya pernah pulang dari Bandar Lampung itu naik bis Puspajaya, sudah ditunggu-tunggu sama supirnya, suruh cepat-cepat. Nah, akhirnya melaksanakan sholat jamak qashar, yaitu 2 rakaat 2 rakaat. Nah, kemudian siapa saja orang yang memungkinkan memiliki waktu darurat? Dari kesepakatan para ahli fikih, orang-orang yang memungkinkan memiliki waktu darurat, yaitu yang pertama adalah wanita haid yang kemudian suci pada waktu saat itu atau mengalami haid pada waktu itu sedang ia belum menjalankan sholat. Orang yang haid itu punya waktu darurat, misalkan nih seorang wanita haidnya selesai, waktu haidnya selesai, dia belum sempat mandi dan sholat waktu zuhur, misalkan zuhur haidnya udah selesai, tetapi dia belum sempat mandi dan sholat waktu itu. Kemudian dia baru bisa mandi janabah, mandi besar waktu asar. Maka berhentinya haid tadi ya waktu zuhur, maka sholatnya dijamakkan dengan asarnya, zuhurnya. Karena ketika zuhur tadi sudah masuk waktu suci, tetapi belum sempat masih dalam perjalanan dan sebagainya, maka sholat zuhurnya dijamakkan dengan asarnya. Kemudian orang musafir, orang musafir ini punya waktu darurat, punya waktu darurat, apalagi musafir yang sering menggunakan bis. Kalau menggunakan mobil pribadi gampang untuk ngatur waktu sholatnya, tapi ya kadang juga ya agak berat juga ya, apalagi kalau nggak kebelet pipis biasanya gue mandek jarang 12 kayak gitu ya. Tapi nek kebelet pipis ora iso ditahan, baru buru-buru mandek terus sholat sisa. Nah, musafir ini punya waktu darurat sehingga boleh menjamak antara waktu 2 waktu, antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, walaupun dengan mobil pribadi, apalagi kalau dia mobil bis yang ikut umum. Kemudian seorang yang belum balik kemudian meningkat dewasa pada saat itu. Jadi, sebagian ulama ini orang yang seperti ini punya waktu darurat. Demikian juga dengan kaum kafir yang masuk Islam. Jadi kesepakatan para ahli fikih dalam memahami waktu darurat hanya diperuntukkan bagi 4 kelompok ini tadi. Maka ini perlu kita pahami ya, boleh ya, ini ahli fikih ini boleh memberikan waktu kepada orang yang dulunya sholatnya sih jarang-jarang, kemudian saiki wis sadar ya, sholatnya kemudian di double. Nah, ini kesepakatan para ahli fuqaha ada 4 kelompok tadi: wanita haid, ya, musafir, orang yang belum balik, kemudian yang terakhir ini yang dulunya dia Islam tapi ngaku Islam tapi nggak pernah sholat, ya, boleh. Nah, selanjutnya sholat yang dilarang atau waktu yang dilarang. Ini satu lagi, yaitu sholat yang dilarang. Ulama berbeda pendirian mengenai sholat yang tidak dibolehkan pada waktu-waktu yang dilarang. Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa pada waktu tersebut sama sekali tidak boleh mengerjakan sholat, baik sholat fardu, qadha ataupun nafilah. Menurut mereka, kecuali sholat asar yang boleh diqadha ketika matahari terbenam, jika sholat itu tertinggal karena lupa. Jadi kalau Abu Hanifah ya ibu-ibu, kalau misalkan kita ini waktu asar ki ora kebagi tenan, pernah lah waktu asar ki pernah nggak kebagi karena begitu bali ke sawah ki jam penting udah ke sawah ya pada sana.
balik ke sawah baru atus ketika itu maghrib padahal urung sholat asar. Nah menurut Abi Hanifah ini boleh sholat asar tadi dilaksanakan pada waktu maghrib itu sholat qadha. Atau orang yang habis zuhur itu tidur sampai waktu asarnya ketinggalan. Nah, boleh dilaksanakan pada waktu maghrib. Sholat asarnya dilaksanakan pada waktu maghrib. Termasuk juga ada toh yang kadang saking keselnya pergi begadang misalnya lek-lekan sampai turu blas. Begitu pas sholat zuhur langsung tidur tahu-tahu maghrib. Nah ini maka waktu asarnya boleh dilaksanakan di waktu maghrib. Demikian juga orang yang habis ronda. Orang yang habis ronda sampai jam 3 baru pulang gitu. Begitu tidur 12 sampai jam 7 maka sholat subuhnya boleh dilaksanakan pada jam 7. Dilaksanakan pada jam 7. Itu ketika orang yang habis ronda terus bablasan. Nah, Malik dan Syafi'i sepakat bahwa seluruh sholat fardu bisa diqadha pada waktu-waktu tersebut. Menurut Syafi'i, sholat yang dilarang dikerjakan pada waktu-waktu itu hanya sholat sunnah yang dikerjakan tanpa adanya sebab tertentu. Sedangkan sholat sunnah seperti sholat jenazah yang dikerjakan pada waktu-waktu tersebut dibolehkan. Pendapat Syafi'i di atas disepakati oleh Malik untuk waktu setelah asar dan subuh bagi sholat sunnah. Tetapi Malik menolak untuk sholat-sholat yang dikerjakan lantaran sebab tertentu. Misalnya tahiyatul masjid dan lainnya. Menurut Syafi'i sholat 2 rakaat itu diperkenankan meski setelah sholat asar dan subuh. Di samping sholat jenazah tadi boleh dilaksanakan juga sholat tahiyatul masjid. Di setiap masuk ke masjid boleh dilaksanakan sholat 2 rakaat, tidak harus setelah sholat asar. Jadi ketika setiap masuk masjid. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa memahami ya untuk bahasan sholat. Lain kali kita sambung kembali karena ya, masih banyak tentang bahasan sholat ini ya. Kita nanti di bulan Syaban puasa tanggal 23 Maret. Di Maret sebelum masuk bulan puasa masih ada waktu 1 kali pertemuan lagi. Setelah itu masuk puasa. Nanti puasa itu buka bersama pada waktu nuzulul Quran, sekaligus seperti tahun kemarin acara pengajiannya sebelum maghrib langsung buka bersama nanti di bulan Ramadan. Tapi masih ada 1 kali lagi di bulan Syaban nanti bulan Maret sekitar sebelum bulan puasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila itu daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.